warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puji syukur kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, dengan membasahi lisan kita dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabi dengan panduan kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalun Nabawiyah karya Al-Imam Al-Muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sampai pada halaman 49. Saya akan bacakan teks Arabnya, semoga kita mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana min Suraqah bin Malik إذ تبعه في الهجرة فساقت قواعم فرسه في الأرض الجليد ومسح صلى الله عليه وسلم على ظهر عناق لم ينز عليها الفحل فدرت وشاة أم معبد كانت هزيلة لا لبن بها فمسح ضرعها فدرت باللبن ودعوته لعمر أن يعز الله به الإسلام فاستجيب له ودعوته لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد وتفل في عينيه وهو أرمد فعوفي من ساعته ولم يرمد بعد ذلك ورد عين قتادة ابن النعمان بعد أن سالت على خده فكانت أحسن عينيه ودعا لعبد الله بن عباس بالتأويل والفقه في الدين وسمي بعد الحبر وترجمان القرآن ودعا لجمال جابر فصار سابقا بعد أن كان مسبوقا ودعا لأنس بطول العمر وكثرة المال والولد فكان كذلك وفي تمر جابر فأوفى غرمه وفضل 13 وسقا واستسقى عليه الصلاة والسلام فأمطروا أسبوعا ثم استصحى لهم فانجابت السحاب ودعا على أتيبة ابن أبي لهب فأكله الأسد بالزرقاء من الشام. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab yang menerangkan mengenai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya Nabi ada yang terjadi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang sering kita sebut irhasat. Ada mukjizat yang terjadi pada saat Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai wafatnya. Begitu juga terdapat mukjizat yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang telah kita baca tadi adalah
tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah Nabi Muhammad transit di Gua Tur selama 3 hari 3 malam, kemudian orang-orang Quraisy membuat sayembara, barang siapa bisa membawa Muhammad hidup ataupun mati, maka akan mendapatkan imbalan yang sangat banyak, yaitu 100 ekor unta. Kalau zaman sekarang 100 mobil. Hadiahnya sangat banyak. Hanya membawa atau membunuh 1 orang. Maka berlomba-lomba untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Suraqah bin Malik. Saat Suraqah ini sedang ngerumpi di kaumnya Bani Mudlij, maka ada 1 orang yang mengatakan, wahai teman-teman, tadi barusan saya melihat ada orang yang lewat di tengah padang pasir. Ya, ada orang lewat ke padang pasir, tanahnya lapang, jadi ada orang lewat 1 pun kelihatan, ya enggak? Kalau sekarang jalan raya lewat tidak kelihatan sampean. Tapi di tengah padang pasir lewat kelihatan. Apalagi kena ontanya ini, debunya berterbangan kelihatan. Kata Suraqah batinnya, ini yang saya cari. Tapi gimana caranya teman-teman saya tidak ikut nyari, biar saya saja. Soalnya apa? Hadiahnya banyak. Kata Suraqah apa? Bukan. Itu bukan Muhammad. Saya barusan tadi lihat ada kawan kita sedang nyari onta yang hilang. Dia pergi ke padang pasir. Itu bukan Muhammad. Teman kita, kata dia. Setelah teman-temannya pulang, maka Suraqah menyiapkan bekal, ngejar orang yang tadi. Yang kata orang tadi, ini Muhammad. Kata Suraqah, temannya yang kehilangan unta. Maka Suraqah segera mengejar dengan kuda, lari kencang. Begitu mendekat dari ontanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kudanya Suraqah ini tergelincir, geledak, jatuh Suraqah. Nyerah apa tidak? Ya, keinget 100 onta, bangun lagi. Kalau upahnya 1 juta, 2 juta, mending pulang. Ini hadiahnya 100 ekor unta, 100 mobil. Bangun lagi, kejar lagi, jatuh lagi, bangun lagi, kejar lagi. Sampai suatu ketika ini terperosok kaki kudanya. Terperosok, mau bangun, ini kayak dikunci sama bumi, sama tanah itu kayak dipegangi, tidak boleh gerak. Ini subhanallah, sepanjang hidupnya Suraqah tidak pernah mengalami kejadian seperti ini kecuali saat mengejar Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Suraqah, aduh gimana nih, akhirnya putus asa. Wahai Muhammad, panggil Nabi Muhammad sama Abu Bakar, tolong. Terus Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, coba tanya dia maunya apa? Kata Suraqah, saya minta diamankan, saya minta dituliskan surat wasiat Aji Pamungkas, andai kata nanti ada apa-apa, saya jadi aman. Jadi tidak bakal diburu oleh kaum muslimin, tidak akan dibunuh. Soalnya mendapat surat dari Nabi, sudah diamankan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Suraqah tahu, yang dikejar bukan orang biasa, pasti ada sesuatu akan menjadi kejadian besar setelahnya. Dia khawatir celaka,
jangan-jangan saya akan dibinasakan nanti. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, mempunyai pengikut, bisa-bisa dikejar. Saya tolong diamankan Muhammad. Pinter ya, minta diamankan. Akhirnya, ya sudah, kamu aman, wahai Suraqah. Terus kata Nabi Muhammad SAW, ini Suraqah masih baru ngejar Nabi nih, baru mau bunuh. Kata Nabi Muhammad, wahai Suraqah, gimana perasaanmu jika suatu saat kamu bisa memakai gelangnya Raja Persia? Baru mau bunuh Nabi, sudah dikasih kabar gembira Suraqah, gimana? Perasaanmu gimana kalau suatu saat nanti kamu bisa memakai gelangnya Raja Persia? Subhanallah, pada saat kekhilafahan dipegang oleh sahabat Umar Ibn Khattab, khalifah yang kedua, Persia bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tatkala didatangkan barang-barangnya raja, mahkotanya, sabuknya, gelangnya, perhiasannya, perlengkapannya raja dibawa. Ingat pesan Nabi Muhammad SAW, oh gelangnya ini jatahnya Suraqah. Panggil, dipakaikan Suraqah. Subhanallah, mukjizatnya Nabi terbukti setelah wafat bahwa akan menaklukkan Persia. Begitu juga tatkala dikejar oleh Suraqah, ini kudanya itu tergelincir, bahkan terperosok sampai bumi ini kayak mengikat dengan kencang, kayak dikunci sama bumi, tidak bisa bangkit. Subhanallah. Yang berikutnya, Rasulullah SAW pernah mengusap punggungnya onta yang masih perawan. Belum pernah ditatangi oleh pejantan. Kalau belum pernah melahirkan, kan mana mungkin keluar air susunya. Setelah ini diusap oleh Rasulullah SAW, habis itu mengocor dengan deras susu tersebut. Begitu juga, tatkala Rasulullah perjalanan hijrah, di tengah jalan, Rasulullah berjumpa dengan Ummu Ma'bad. Ini mampir, singgah di situ, mempunyai kambing yang sangat kurus. Minta izin, boleh enggak? Minta air susunya. Ya boleh, kalau ada. Lah kambingnya kurus sama Ummu Ma'bad gimana? Dia bilang apa? Ya boleh aja, kalau ada. Diusap oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba kambingnya ini mengeluarkan air susu dengan derasnya. Sampai Ummu Ma'bad itu terheran-heran. Kok ada orang pegang kambing sebentar, habis itu kambingnya jadi seger, keluar air susu lagi. Akhirnya dia minum, Rasulullah, sahabatnya juga pada minum, Rasulullah dia ikut minum. Setelah jalan, suaminya datang. Diceritakan begini-begini. Oh, ini yang lagi dicari oleh Quraisy. Ya, ini orang mulia. Ini Nabi Muhammad. Ini yang sedang dicari orang Quraisy. Diceritakan oleh Ummu Ma'bad bahwa wajahnya begini, sifat-sifatnya begini, diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Subhanallah, ala kulli hal. Di sini Rasulullah mempunyai mukjizat apa? Bahwa hewan-hewan yang tadinya tidak berpotensi untuk mengeluarkan susu dengan kekurangannya, ini belum pernah didatangi oleh pejantan, ini kurus, diusap oleh Nabi, akhirnya keluar air susunya dengan deras. Masya Allah. Begitu juga ada mukjizatnya Nabi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jatuh pada sahabat Umar Ibn Khattab. Bahwa Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Doanya Nabi. Yang dimaksud Nabi siapa? Umar Ibn Khattab. Waktu itu kan terkenal pendekarnya, ya, masih belum Islam. Keras, ya. Ada satu lagi namanya Amr bin Hisham. Ini Umar, ini Amr. Tapi kalau dibikin kalimat dua, jadinya dua Umar. Ya. Yang kedua siapa? Amr bin Hisham. Itu adalah Abu Jahal. Sama-sama pendekar. Nah,
Subhanallah, Abu Jahal ini pas Rasulullah doa, Abu Jahal itu sambil duduk-duduk, tangannya begini. Tangan begini itu tidak bagus. Jadi menghalangi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saat ijabah, saat Nabi berdoa, saatnya harus kabul, dia sedang begini. Ini doanya ke sini. Bukan ke Abu Jahal, bukan ke Amr bin Hisham, tapi melipir. Jatuhnya pada siapa? Umar bin Khattab. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab masuk ke Islam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungan daripada agama Islam. Sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan apa? Dulu kita sholat itu sembunyi-sembunyi. Sampai Umar masuk Islam. Habis Umar masuk Islam, ini kita bisa sholat di Masjidil Haram, di depannya Ka'bah. Sebelah sini ada Umar bin Khattab, sebelah sini ada Hamzah. Pengawalnya top-top ini. Nah, kita baru berani sholat di depan Ka'bah. Dulu belum berani. Nah, ini dikabulkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di antara mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa kepada sahabat Ali bin Abi Thalib supaya Allah menghilangkan rasa panas dan rasa dingin. Jadi rasa panas buat beliau tidak ngefek, dingin juga tidak ngefek. Terkadang di musim panas pakai pakaian yang musim dingin, jaket tebal. Kalau di Mekah sana, pas musim panas bisa sampai 50 derajat. Pas 50 derajat suruh pakai jaket yang tebal, baju yang tebal. Kira-kira bagaimana? Ini sahabat Ali bin Abi Thalib tidak terasa. Berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Tidak terasa sumuk. Pas musim dingin harusnya pakai baju hangat. Ini pakainya baju tipis. Tidak terasa dingin. Berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Yaitu pada saat Perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi orang-orang Yahudi yang dari Mekah terusir, ya. Akhirnya mereka merantau ke Khaybar. Habis itu dikejar oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-7, terjadilah perang Khaybar. Nah, Khaybar itu adalah kota yang dibentengi dengan benteng berlapis. Jadi ada 3 benteng utama. Benteng pertama itu ada 3 benteng-benteng, 3 lapis. Benteng sebelah sana ada 2 lapis. Benteng sebelah sana ada 3 lapis. Jadi bentengnya itu berlapis. Sangat susah untuk ditembus. Hari pertama belum ada kemajuan. Hari kedua belum ada kemajuan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Sa'u'tir rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbanihi. Saya akan memberikan bendera perang ini besok. Saya kasihkan sama satu orang yang dia cinta kepada Allah, juga cinta kepada Rasulullah. Begitu juga Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Kira-kira ini sahabat Muhajirin, sahabat Ansor malamnya ya, tidak bisa tidur. Tidurnya susah. Kira-kira bisa enggak ya saya besok? Jadi orang pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Kata Nabi, ini bendera perang akan saya kasihkan orang yang cinta Allah dan cinta Nabi. Begitu juga Allah sama Nabi cinta sama dia. Semua ingin menjadi orang yang dipilih besok pegang bendera. Susah pada tidur. Muhajirnya susah, ya Ansar ya susah. Kenapa? Besok ingin. Mudah-mudahan saya. Dari sekian banyak sahabat, ya yang dipilih satu toh. Tapi siapa? Ini pada berharap. Sampai
Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Ma tamannaitul imarata illa lailata idzin." Saya tidak pernah mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin kecuali malam itu. Sebab besok akan diumumkan. Ini cinta sama Allah, cinta sama Nabi, dicintai Allah, cinta Nabi Muhammad SAW. Dak-dikduk besok ini. Sudah dak-dikduk sahabat-sahabat. Ya, sahabat kan banyak. Apalagi yang terkenal itu. Ini sudah dak-dikduk siapa yang mau dipilih? Rasulullah SAW. Kalau dapat hadiah apa sih? Biasa. Nah, besok itu dapat pasti mahabbah kepada Allah dan Rasul, begitu juga dan dimahabbai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kumpul semua, pasang badan ini semuanya. Siapkan. Tiba-tiba Rasulullah, di mana? Ali bin Abi Thalib. Aduh. Yang lain mungkin ya insya Allah lain kesempatan lah dalam hatinya. Di mana Ali bin Abi Thalib? Aina Ali bin Abi Thalib? Padahal Imam Ali tidak ikut di barisan lagi di tenda. Mata beliau sedang sakit. Ya. Sedang sakit mata. Kata sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata, wahai Rasulullah. Ya panggil sekarang, bawa sini. Dari tenda itu dituntun oleh sahabat Nabi, dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mata beliau diusap oleh Rasulullah, disembur lah, semacam kayak sepul, ditiup, ya, bukan diusap, ditiup oleh Rasulullah SAW. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, sembuh matanya seketika itu, ya, sembuh seketika itu, dan setelah itu tidak pernah beliau mengalami sakit mata setelah didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan pada saat itu pula Rasulullah berdoa, Allahumma azhib anhul har wal qar. Ya Allah, hilangkanlah rasa panas dan rasa dingin dari Ali bin Abi Thalib. Makanya, jadi kalau musim panas ya tidak sumuk, musim dingin ya tidak kedinginan. Bahkan beberapa ahli sejarah mengatakan kadang di musim panas pakai baju dingin, tidak sumuk. Kadang di musim dingin pakai baju musim panas, tipis, tapi tidak terasa dingin atau panas. Sebab doanya Nabi Muhammad SAW, ya Allah hilangkanlah rasa dingin dan panas dari Ali bin Abi Thalib. Berkahnya tadi apa? Ketika perang Khaybar, ini yang diberi bendera, orang yang cinta Allah, cinta Nabi. Begitu juga dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik. Mukjizat Nabi yang berikutnya adalah ketika sahabat Qatadah matanya terkena panah pada saat perang Uhud, setelah Rasulullah terjerambab dalam sebuah lubang yang digali oleh musuh, kemudian gigi Rasulullah ada yang patah, di situ Rasulullah dikepung oleh para musuh, banyak yang memanah, melemparkan anak panah. Itu sahabat-sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Ali, dan lain sebagainya, itu melindungi Nabi Muhammad SAW. Kalau ada panah, biar nancep di punggung saya, daripada nancep di tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Qatadah. Nah, Qatadah ini, karena melindungi Nabi, akhirnya wajahnya yang terkena panah. Wajahnya terkena panah, matanya yang terkena panah. Akhirnya, matanya tuh sampai copot keluar. Tidak bisa lihat. Akhirnya dibawa ke depan Nabi Muhammad SAW. Dibawa gini, matanya kelawer-kelawer. Ya Rasulullah, mata saya ya Rasulullah.
Kemudian Qatadah bilang sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, innali imra'atan uhibbuha, akhsha idza ra'atni an taghzirani. Wahai Rasulullah, saya itu mempunyai istri yang sangat saya cintai. Saya khawatir kalau saya pulang matanya gini, dia tidak mau sama saya ya Rasulullah. Lagi perang, matanya kena panah. Mengadu sama Nabi, ya Rasulullah, saya punya istri yang aku sangat cintai, wahai Rasulullah. Kalau saya pulang matanya gini, saya khawatir dia tidak mau sama saya, wahai Rasulullah. Akhirnya diambil oleh Rasulullah SAW, dikembalikan dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma qi Qatadata kama waqa wajha nabika biwajhi. Ya Allah, lindungilah Qatadah, jagalah Qatadah sebagaimana dia melindungi wajahku dengan wajahnya dengan dari anak panah. Faj'alha ahsana ainaih, maka jadikanlah matanya ini paling baik, wa ahaddahuma nadharan, dan paling tajam. Makanya setelah dikembalikan didoakan, ini mata yang satu sama yang satunya beda. Yang satunya itu nampak bersinar, yang satunya biasa. Kalau kena belek, satunya belekan, yang tadi tidak kena belek. Karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya istri yang saya cintai. Kalau saya pulang gini ya Rasulullah, saya khawatir dia tidak mau. Didoakan oleh Nabi. Seketika itu langsung sembuh. Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW tanpa operasi. Kok bisa begitu? Ya bisa begitu. Kok tidak masuk akal? Ya tidak masuk akal. Yang namanya mukjizat itu bukan hal biasa. Kalau sakit mata dioperasi, ya tidak usah Nabi, dokter bisa. Kalau Nabi, yang dokter-dokter tidak bisa, Nabi bisa. Itulah khawarikul adat yang di luar kebiasaan manusia. Ada pada diri Nabi, ada pada diri Rasul, itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai penguat misi risalah dari Nabi dan Rasul tersebut. Subhanallah. Hebat ya Nabi kita. Mukjizat berikutnya yang menjadi realita adalah Rasulullah berdoa untuk sahabat Abdullah bin Abbas. Didoakan apa? Supaya menjadi ahli takwil dan menjadi ahli agama. Jadi sahabat Ibnu Abbas ini suka berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau bangun malam, sahabat Ibnu Abbas kecil, ya masih kecil waktu itu, mengabdi sama Nabi. Disiapin tempat wudunya, disiapin sandalnya, disiapin. Pokoknya bangun malam, siap-siap mau qiyamul lail, segala macam disiapin. Nabi Muhammad senang, anak kecil, kan masih sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ya, didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam ilmu agama dan jadikanlah dia ahli takwil. Faham ilmu agama, fiqhu fiddin, faqih, atau faham ilmu fikih, ilmu agama, ilmu syariat, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah ilmu takwil. Dalam hal ini maksudnya adalah ahli tafsir. Oleh karena itu setelah besar, ini Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini termasuk ulamanya sahabat. Menjadi rujukan, bahkan menjadi muftinya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia faqih, faham dan mendalam ilmu fikihnya, ilmu agamanya. Selain ahli fikih, beliau juga ahli tafsir. Bahkan julukannya apa? Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Dan habrul ummah, orang paling alim umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagian sahabat Nabi, kalau ada masalah dalam hal agama,
atau bahkan dalam Al-Quran yang tidak paham maknanya, tanyanya kepada sahabat Ibnu Abbas. Tuh, orang Arab ada yang tidak paham bahasa Arab Al-Quran. Ya, mungkin dalam ayat-ayat yang biasa, ya pahamlah orang Arab, bahasa Arab Al-Quran ya paham. Tapi ada beberapa kalimat susah difahami. Maksudnya apa? Yang menjelaskan adalah sahabat Ibnu Abbas. Ini berkah doanya Nabi Muhammad SAW saat dia kecil. Makanya, nah ini bagus nih. Ada adik-adik kecil-kecil dibawa saat majelis ilmu. Ini saya atau kita berharap dapat keberkahan majelis. Keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu saat ijabah jatuh kepada anak-anak kita yang kita bawa dalam majelis ini. Ibnu Abbas masih kecil, nyiapin sandal, nyiapin tempat wudhu. Doa Nabi doa sekali. Langsung jatuh kepada Ibnu Abbas. Nyata, realita, terjadi menjadi ulama yang sangat dalam ilmunya dan dalam ilmu Al-Quran tidak ada tandingannya. Sahabat Ibnu Abbas ini. Turjumanul Al-Quran. Suatu ketika sahabat Ibnu Abbas ini ditanya oleh sahabat yang lain. An asabta hadzal ilma, wahai sepupu Nabi, bagaimana caranya engkau ini bisa mendapatkan ilmu yang seperti ini, yang luar biasa? Dijawab oleh beliau apa? Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, kata beliau. Saya itu belajar resepnya dua. Saya tuh suka bertanya. Bilisanin sa'ul, dengan lisan yang suka bertanya. Yang kedua, wa qalbin aqul, dengan perasaan, dengan hati yang masuk akal. Maksudnya dengan memahami dan mencermati apa yang didapatkan beliau itu dengan akalnya beliau, dengan hatinya, dimasukkan ke dalam hatinya beliau. Nah ini sehingga beliau menjadi habrul ummah dan turjumanul Quran. Di antara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa untuk ontanya Jabir bin Abdullah. Biasanya ontanya Jabir itu jalannya pelan. Kalau jalan rombongan dia paling akhir. Jalannya pelan. Entah itu karena sudah tua, atau karena fisiknya, atau karena mungkin tidak pernah gym ini, ontanya ini. Itu akan Nabi Muhammad SAW biasanya paling belakang, tiba-tiba pas rombongan dia sendil paling depan sendiri. Subhanallah. Ini kejadian sama seperti saat Rasulullah masih balita. Saat digendong oleh Siti Halimah nih, waktu diambil dari Mekah mau dibawa ke Taif mau disusui. Yang lain sudah dapat anak susuan semua. Siti Halimah belum dapat. Mau ambil ragu. Kan Nabi Muhammad yatim. Kira-kira saya dapat upah apa enggak? Karena yang lain dapat anak susuan, dia tidak dapat sendiri. Daripada malu tidak dapat, saya ambil aja nih anak yatim ini. Itu begitu disusui Nabi Muhammad SAW, itu langsung untanya, kambingnya, itu langsung segar mengeluarkan air susu. Nah, tatkala berangkat ini, Siti Halimah itu berangkatnya pelan-pelan, karena mungkin sudah tua ini kendaraannya. Tapi tatkala pulang, ini jalannya semprindil. Karena apa? Berkah daripada menggendong Nabi Muhammad SAW, menyusui Nabi Muhammad SAW, belum sampai rumahnya di Taif, sudah nampak keajaiban Nabi Muhammad SAW. Ontanya, kambingnya mengeluarkan susu, dan dia jalannya semprintil, yang lainnya kalah. Wahai Halimah, tunggu kami. Loh, ini bukan yang kemarin kamu naiki? Ya, kemarin. Loh, kok bisa jalannya cepat? Subhanallah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang berikutnya adalah
wa da'a li Anasin bitulil umri wa kasratil mali wal waladi fakana kadzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Anas bin Malik supaya apa? Didoakan panjang umur. Pengen panjang umur? Pengen ya? Di doa yang kedua, banyak hartanya. Panjang umur, banyak hartanya. Keren. Wal waladi, banyak anaknya. Waduh, luar biasa komplit. Saya kira orang yang saya jumpai kalau ditawarkan ini, saya kira tidak ada yang nolak. Panjang umur, banyak duitnya, banyak anaknya. Ini luar biasa. Ya. Mas Eko tambah banyak istrinya katanya. Doa tambah banyak istrinya. Ya paling maksimal 4 lah. Jadi Anas bin Maliknya subhanallah dapat doanya Nabi. Jadi ketika Nabi berhijrah, Anas bin Malik usianya masih 10 tahun. Sama ibunya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ini Anas bin Malik ini anak saya kasihkan ya Rasulullah. Saya hibahkan terus mau diapain Rasulullah. Akhirnya berkhidmah melayani Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Nah, ini Anas bin Malik itu karena khidmahnya kepada Nabi Muhammad SAW sampai lama 10 tahun. Beliau kalau bercerita, Anas bin Malik itu kalau bercerita, khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya sudah mengabdi kepada Nabi 10 tahun. Kan dari awal hijrah sampai wafat 10 tahun. Fama galari uffin. Tidak pernah membentak saya. 10 tahun sama pembantunya tidak pernah bentak. Fama galari uffin. Bentak tidak pernah. Tidak pernah. Aduh tidak pernah. Apalagi misui tidak pernah. Sama pembantunya. Khotimnya. Anas bin Malik. Nabi Muhammad, saya melayani Nabi Muhammad 10 tahun tidak pernah membentak saya. Wala lima sonata. Dan tidak pernah mengatakan, kenapa kamu begini? Kenapa kamu mengerjakan begini? Wala alla sonata. Dan tidak pernah mengatakan, kenapa tidak kamu kerjakan? Itu kan yang sering kita ucapin nih sama entah pembantu, entah karyawan, entah asisten, ataupun siapalah orang-orang yang di bawah kita yang membentaknya. Kenapa kamu begini? Kenapa tidak kamu lakukan? Anas bin Malik mengabdi sama Nabi 10 tahun tidak pernah mendengar sekalipun kalimat seperti itu. Kira-kira yang hebat yang ngabdi apa yang diabdiin? Subhanallah. Nah, Anas bin Malik mengabdi sama Nabi sampai Nabi Muhammad itu senang. Sampai beliau berdoa, Allahumma aksir malahu. Ya Allah, berilah dia rezeki harta yang banyak. Doa yang pertama nih. Pengen enggak? Ganti namanya Anas ya. Wa waladahu. Dan Dan perbanyaklah anak cucunya. Wa asil umrohu. Dan panjangkanlah umurnya. Ini sudah nikmat cuma nih. Banyak harta, banyak anak, umurnya panjang. Kalau banyak harta, banyak anak, umur pendek, ya rebutan warisan nanti. Koed dulu. Banyak harta, tidak punya anak, umur panjang, tersiksa sepi. Ya. Sedikit harta, anak banyak, umur panjang, wah nolong lagi. Ini bayar sekolah, ini buat makan, waduh, berat, ya. Nah ini didoain, sudah komplek. Iya banyak hartanya, banyak anaknya, umurnya panjang.
Dan di akhir ada lagi nih tambahannya. Wa adkhilhul jannah. Ya Allah, habis itu masukkanlah dia ke surga. Kata sahabat Anas bin Malik, saya sudah melihat dengan nyata, dengan mata kepala saya doanya Nabi. Harta saya banyak. Anak saya banyak. Anaknya 80 laki, 2 perempuan. Umur saya panjang sampai 103 tahun kurang lebih. Dalam sebagian riwayat sampai 120. Nah, tinggal satu nih doanya Nabi. Supaya saya masuk surga. Lah kalau 3 sudah dikabulkan, Nabi kan doa dalam sekejap nih, dalam satu waktu. Masuk 3 dikabulkan, satunya enggak. Ya pasti kabulin lah insya Allah. Tinggal masuk surganya. Subhanallah, doanya tapi terbukti dengan nyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bahkan diriwayatkan tatkala sahabat Anas bin Malik wafat di Basrah tahun 93 Hijriah, itu di antara anaknya atau cucunya yang hadir jenazah saat itu ada total 120 orang. Orang termasuk ponakan-ponakan ini. Anak dan cucu ini. 120, Masya Allah. Wa fi tamri Jabir fa'afa guramahu wa fadula 13 wasqan. Dan tatkala sahabat Jabir ini berkeluh kesah tentang hutang, maka diberi kurma oleh Rasulullah SAW dengan keberkahan beliau, maka kurmanya tadi bisa untuk membayar hutang kepada para debitur-debiturnya sampai ada sisa 13 wasak, sisa banyak lah. Subhanallah. Ini satu lagi. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah tatkala terjadi paceklik, maka para sahabat berkeluh kesah, ya, karena hujan sudah lama tidak turun, pohon-pohonan mengering, hewan-hewan makannya tidak segar, sudah tidak mengeluarkan air susu, semuanya mengeluh. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah Jumat, datang seorang badui. Ya, khutbah Jumat di depan, orang badui di pintu masuk. Wahai Rasulullah, doakan kami paceklik. Yang namanya badui tidak punya adab. Kira-kira sahabat yang besar-besar seperti sahabat Abu Bakar berani ngomong gitu? Ya tidak berani. Sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar, yang terkenal kita baca ahli hadis, itu kalau di depan Nabi tidak berani ngangkat kepala kayak gini. Lihat, tidak berani, nunduk. Kalau tidak ditanya, tidak jawab, tidak ngomong. Anteng. Seakan-akan apa? Di atas kepalanya ada seekor burung, takut kalau gerak, burungnya terbang. Itulah sahabat-sahabat yang besar. Tapi yang namanya badui, tidak punya adab. Pokoknya pengen takon langsung. Lagi khutbah Jumat takok. Pernah ada. Nah, besok ya. Antum pas khutbah Jumat interupsi Pak Khotib. Namanya badui. Jadi banyak hal-hal hadis Nabi justru yang meriwayatkan orang badui. Di antaranya adalah yang menceritakan hadis-hadis yang menceritakan tentang wajahnya Nabi Muhammad, ciri fisiknya Nabi Muhammad. Justru ya kebanyakan yang meriwayatkan adalah sahabat-sahabat yang badui. Sebab apa? Mereka berani melihat Nabi gini. Yang lain tidak berani. Jadi mau menyifati itu bingung. Nah, yang badui itu berani. Pas khutbah Jumat, wahai Nabi, kami sedang paceklik, kekurangan, kekeringan, kekurangan air, mau makan susah, ternak sudah pada tidak bisa keluar air susu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW berdoa langsung. Badui tanya, langsung doa. Minta diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum sampai turun dari khutbah Jumat, itu sudah datang mega-mega mendung, datang menyelimuti kota Madinah, langsung diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Jumat hujan, malam Sabtu hujan, Sabtu pagi masih hujan.
Malam minggu masih hujan, marem ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Ini bingung nih Badui. Wah, gara-gara saya ini jadi banjir di mana-mana. Akhirnya pas hari Jumat datang lagi, namanya Badui kan di sana, di tengah padang pasir. Datang lagi ke kota Madinah, ikut sholat Jumat. Nabi Muhammad lagi khutbah. Ya Rasulullah, banjirnya sudah cukup, hujannya sudah cukup ya Rasulullah. Banyak bangunan yang rusak ini sudah banjir. Langsung doa lagi Nabi Muhammad SAW. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya tolong dikirim ke sekitar-sekitar kita, di pucuk-pucuk gunung, pinggir-pinggir lembah-lembah. Jangan ditimpakan kepada kami semua. Habis itu, ini yang mendung 1 minggu, meganya mendungnya pada minggir. Nah, mulai minggir, mulai cerah lagi kota Madinah, sehingga membentuk sungai-sungai, danau seputar kota Madinah. Subhanallah. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta saat itu, langsung didoa saat itu, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita minta doa, ya yang diminta doa bukan Nabi, ya sabar. Pak Ustaz, saya minta didoakan Pak Ustaz supaya Pak cepat kawin. Wah, Pak Ustaz enggak mandi doanya. Wes setahun Pak Ustaz. Doa Pak Ustaz belum ijabah-ijabah. Ya sampean ya sing sabar. Saya kan bukan nabi. Doa kan ikhtiar. Masa ijabah ya sabarlah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian sirah pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya insyaallah biiznillah. Ini masih seputar mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya ini menceritakan keajaiban mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan benda-benda padat seperti batu yang mengucapkan salam kepada Nabi, mimbarnya Nabi yang menangis dan lain sebagainya. Subhanallah, akan kita bahas dengan melihat, membaca keajaiban Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah akan menjadikan kita semakin mahabbah, cinta dan bangga dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita jadikan sebagai panutan, sebagai penuntun hidup kita, idola kita. Jangan sampai kita mengidolakan di atas Nabi Muhammad SAW. Boleh kalau mengidolakan sepak bola atau mengidolakan tokoh, tapi jangan melebihi ngidolain daripada Nabi Muhammad SAW. Kita baca sirahnya, baca mukjizatnya, baca kelebihan Nabi Muhammad SAW, akan semakin cinta dan mahabbah kepada beliau SAW. Wallahu a'lam bishawab.